Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muziono, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 Gelombang 2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada saat ini saya akan melakukan uji kinerja yang berupa video pembelajaran. Berikut video pembelajaran dari saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Untuk mengawali pertemuan pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Sehat ya? Ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Oke, baik. Kondisikan ya pada kalian semua untuk ruang kelasnya atau ruangan pada pertemuan kali ini untuk pembelajaran senyaman mungkin ya. Kalau ada misal sesuatu yang membuat kalian semua tidak nyaman, silahkan itu dikondisikan sedemikian rupa biar kalian semua lebih nyaman dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Kalian semua sudah paham belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur pembangun puisi ya, atau biasa dikatakan dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, seperti itu. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu tentang unsur pembangun puisi. Nah, untuk selanjutnya, apa itu puisi menurut sampean? Menurut kalian semua? Puisi. Ada yang sudah paham? Menggambarkan suasana hati. Jadi di antara teman sampean ada yang mengatakan kalau puisi itu sebagai menggambarkan suasana hati atau pelampiasan rasa, ya, pelampiasan rasa yang menggeluti atau yang bersemayam di relung hatinya kalian semua, kan seperti itu. Itu puisi, jadi ungkapan atau luapan sebuah rasa, sebuah apa yang mengganjal dalam hati kita. Kita aplikasikan dalam bentuk puisi menjadi bait-bait, dan itu dikatakan atau biasa dikatakan dengan puisi. Dan pada pertemuan kali ini sebagai bahan ya, apa yang menjadi pembelajaran sampean, yaitu kalian semua nanti akan menentukan unsur pembangunnya tersebut. Di antaranya itu yang pertama, sampean menafsirkan tema ya, menafsirkan tema. Nanti akan Bapak tayangkan sebuah tayangan video. Itu yang pertama, sampean menafsirkan tema yang terdapat pada puisi tersebut. Yang kedua, menafsirkan diksinya ya. Terus yang ketiga, menafsirkan imaji puisi tersebut dan lain sebagainya sebagai unsur pembangun atau unsur yang membangun puisi tersebut. Cuman fokusnya pada pertemuan kali ini, unsur pembangun yang kalian tafsirkan itu unsur pembangun yang dari dalam dan kaitannya dengan unsur fisik atau unsur batinnya, kan seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya bisa kalian semua simak pada modul ya, pada modul atau pada buku pembelajaran itu sudah tertera semua, sudah lengkap semua apa itu unsur-unsur yang membangun dari puisi, unsur-unsur yang membangun dari puisi tersebut.
Itu ada diksi, ada tema, ada tipografi, ada kata konkret dan lain sebagainya. Itu semua sudah lengkap atau sudah tertera di dalam modul tersebut. Seperti itu ya. Dan untuk lebih jelasnya bisa kalian semua simak tentang unsur-unsur pembangun tersebut. Itu pada pembahasan kali ini. Ya, itu ada unsur pembangun puisi yang tertera pada layar itu ya. Atau untuk definisinya puisi itu apa, itu juga sudah terdapat atau tertera dalam layar. Itu tema ya. Tema itu biasa dikatakan dengan gagasan pokok di situ ya. Terus rasa, ungkapan atau ekspresi, itu rasa. Nada, bentuk sikap penyair. Nah, seperti itu. Amanat, pesan yang diinginkan ya, atau yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Itu unsur-unsur yang membangun puisi. Dan pada pertemuan kali ini nanti kalian semua akan menafsirkan baik itu tema, rasa, nada, amanat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan puisi yang akan kalian simak ya. Jadi untuk selanjutnya silahkan disimak tayangan puisi berikut ini ya. Ini terdapat puisi karya Chairil Anwar ya, puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku ya. Jadi untuk puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku ini nanti silahkan ditafsirkan unsur-unsur pembangunnya ya. Seperti itu. Jadi itu tadi puisi dari karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Sudah paham atau sudah jelas ya dari tayangan video tadi? Kalau sudah, silakan membuat formasi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan nanti silakan kalian semua berdiskusi untuk menafsirkan unsur pembangun puisi Aku tadi. Ya, paham ya? Oke, kalau paham silahkan membuat formasi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Dan selanjutnya
selanjutnya ini akan saya bagikan LKPD ya. Akan saya bagikan LKPD. Nanti kalian semua menafsirkan sesuai yang tertera di dalam LKPD ini ya, atau menafsirkan unsur-unsur pembangun puisi Aku karya Chairil Anwar tersebut. Oke, silakan dimulai. Kalau ada permasalahan, ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Kalau ada permasalahan silahkan ditanyakan ya. Kalau ada yang belum jelas, itu kan unsur pembangunnya tadi. Gimana, sudah selesai diskusinya? Sudah? Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Oke, sudah selesai? Sudah kelompok 2? Sudah kelompok 3? Sudah ya? Baik, karena sudah selesai semua untuk diskusinya, saya kira cukup. Untuk itu, kami persilahkan dari perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil tafsirannya. Ya, hasil tafsiran unsur intrinsik atau unsur pembangun puisi Aku karya Chairil Anwar tersebut ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3
Atau kelompok 4 dulu? Silakan. Kelompok 3 dulu. Baik. Silakan untuk kelompok 3 menampilkan atau berpresentasi hasil dari tafsiran puisi atau hasil tafsiran unsur pembangun puisi Aku karya Chairil Anwar tersebut. Ayo, silakan. Ya, pokoknya unsur pembangunnya tadi dibaca, ya, dibaca atau ditampilkan, dipresentasikan seperti itu. Ayo silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari puisi Chairil Anwar ya. Nilailah kekurangan dan kelebihan puisi yang dikami karya Chairil Anwar tersebut. Kelebihan sajak Chairil Anwar yang sederhana tanpa terlalu banyak hiasan cuma sangat menarik dalam buku ini. Yang akan membawa para pembaca berimajinasi dari setiap lari-lari dalam puisi
Sudah cukup ya? Oke, baik, itu tadi penampilan dari kelompok 3 ya. Mungkin dari kelompok yang lainnya ada yang menanggapinya atau ada yang kurang sesuai dengan jawaban-jawaban dari kalian dari kelompok yang lain. Kalau ada silahkan. Baik, kalau tidak ada silahkan kembali ke tempat duduk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan kasih tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 3 untuk menafsirkan unsur pembangun puisi karya Chairil Anwar ya. Puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Jadi melalui penampilan-penampilan yang sudah sampean tampilkan, yang sudah kalian tampilkan, itu Bapak anggap kalau kalian semua sudah paham ya, sudah benar-benar paham unsur dari pembangun puisi tersebut, baik dari menilai kekurangan, kelebihan atau kelemahan, keunggulan, terus menentukan temanya ya, menentukan tipografinya, seperti itu. Kalian semua Bapak anggap sudah paham dan seperti itu. Berhubung semua kelompok ini ya, semua kelompok sudah tampil ya, itu Bapak ingin bertanya sekarang, adakah kesulitan yang kalian semua rasakan dalam menafsirkan unsur pembangun puisi tersebut? Kalau ada, silahkan ditanyakan. Kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Ada atau tidak? Oke, sebelum kalian mungkin ada pertanyaan, dari kerja kelompok kalian, mulai dari awal sampai kalian presentasi, ini mencerminkan bahwasanya dalam suatu pekerjaan itu kalau memang kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti akan membuahkan hasil ya. Terbukti pada pertemuan kali ini, kalian semua mempelajari tentang unsur pembangun puisi atau unsur baik itu yang membangun dari dalam ataupun unsur yang membangun dari luar, dan mengaplikasikannya, menafsirkannya sesuai dengan puisi yang terdapat pada tayangan video tersebut, yaitu puisi karya Chairil Anwar ya. Jadi Bapak apresiasi bahwasanya luar biasa kerja kalian. Bapak sampaikan terima kasih bahwasanya kalian semua sudah paham yang ada kaitannya dengan unsur-unsur pembangun puisi, baik dari menilai kelemahan kelebihannya ataupun menentukan tema, menafsirkan diksinya, imajinya, tipografinya, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang Bapak tanyakan di awal tadi, mungkinkah kalian semua merasakan kesulitan dalam menafsirkan puisi karya Chairil Anwar tersebut? Silahkan, kalau ada silahkan ditanyakan. Ada kesulitan atau tidak? Tidak ada. Ayo, kalau ada silahkan ditanyakan ya, daripada nanti kita tinggalkan pembahasan ini, kita tinggal tapi ternyata diantara kalian belum jelas atau belum paham. Tidak ada ya. Jadi kalau memang kalian semua sudah paham, kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini bahwasanya suatu puisi ini bisa terbangun atau bisa terbentuk itu karena adanya unsur pembangun ya. Karena adanya unsur pembangun, baik yang membangun dari dalam atau yang biasa dikatakan dengan apa?
unsur intrinsik puisi atau yang membangun dari luar atau biasa dikatakan unsur ekstrinsik. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya seperti ini, puisi itu bisa terbangun kalau ada unsur yang membangunnya. Dan unsur yang membangun puisi tersebut sudah kita bahas bersama, itu terutama unsur yang membangun dari dalam. Dan unsur yang membangun dari dalam tersebut kan ada dua, yaitu yang pertama unsur apa? Batin, unsur batin. Dan yang kedua unsur fisik. Untuk unsur batinnya apa? Seperti yang sudah kalian semua pelajari, ya kan? Sudah kalian aplikasikan dalam bentuk menafsirkan puisi Aku karya Chairil Anwar tersebut. Unsur fisiknya apa? Seperti yang sudah kalian pelajari, yang sudah sampean aplikasikan untuk menafsirkan puisi karya Chairil Anwar tersebut. Itu ya. Tuh, jadi kesimpulannya seperti itu. Ibaratnya kalian semua ingin membuat apa saja ya, ingin membuat apa saja, tidak hanya puisi. Cuman pada pertemuan kali ini kita itu fokusnya tentang puisi, ya. Kita fokusnya tentang puisi. Kalian semua ingin membuat apa saja itu harus ada unsur yang membangunnya, ya. Seperti itu, ada unsur yang membangunnya. Baik itu kalian semua ingin membuat karya sastra yang lain, apa drama, apa cerpen ataupun novel, itu kalian semua harus bisa menentukan unsur-unsur yang membangunnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, atau kalau kalian semua masih ada kesulitan, ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Tidak ada. Oke, berarti kalian semua sudah jelas ya. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti kalian semua ya, silahkan, ini mungkin sebagai bahan acuan ya. Kalian semua akan membuat puisi ya, akan membuat puisi itu sendiri. Setelah kalian semua bisa menafsirkan puisi karya orang lain, dalam hal ini kalian semua menafsirkan puisi karya Chairil Anwar, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian semua membuat puisi dengan karyamu sendiri, karya kalian sendiri, yang tidak lepas dari unsur-unsur pembangunnya ya. Baik, saya kira pertemuan pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita selesaikan dulu, karena mengingat waktu juga sudah cukup ya, sudah selesai. Untuk itu silahkan kalian semua merapikan tempat duduknya sesuai dengan tempat duduk seperti semula ya. Ya, silahkan dirapikan. Terus kalau misal ada sampah-sampah yang berserakan, silahkan dibuang dulu ya. Ya, jadi itu masih ingat ya, apa pertemuan selanjutnya yang akan kalian kerjakan? Membuat puisi. Jadi silakan dipelajari lagi nanti di rumah, dipelajari lagi apa unsur pembangunnya, bagaimana puisi itu terbentuk, unsur-unsur yang membangun itu apa saja. Jadi silakan dipelajari lagi, dan untuk pertemuan berikutnya kalian semua akan mempelajari tentang bagaimana mengonstruksi atau membuat puisi tersebut dengan karyamu sendiri yang tidak lepas dari unsur yang membangunnya ya. Baik, karena waktu sudah habis, untuk itu saya mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini sebagai tanda berakhirnya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silakan. Siap, Bro. Berdoa mulai.
Terima kasih untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.